aja ya. Ini usah dari record ya. Kenapa Zidan? Zidan? Ya, oke. Yang pertama anak-anak. KPK itu kan gini, kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kan dia ada kelipatan di situ. Saya tuliskan di sini ya. Kalau kelipatan itu kan berarti dia adalah gini maksudnya. Misalnya 2, kelipatan 2 itu berapa aja sih? Kan ada 2, ada 4 ya, ada 6, ada 8 dan seterusnya. Nah, berarti nanti soal cerita yang berhubungan dengan KPK, artinya kelipatan itu kan pengalinya ya anak-anak ya, dikalikan terus gitu ya. Nah, soal cerita yang berhubungan dengan kelipatan atau KPK itu adalah yang ciri-cirinya ada kata-kata bersama-sama. Karena pasti dilipatkan, dikalikan gitu ya. Jadi ada ciri-cirinya bersama-sama. Kemudian nanti soal cerita yang ada hubungannya dengan faktor atau FPB, itu pasti ciri-cirinya itu tentang berbagi. Entah itu berbagi kelereng, entah itu berbagi, misalnya ada kue, macam-macam kue, terus mau dibungkus menjadi berapa bungkus, itu kan berarti kuenya dibagi ke dalam beberapa bungkus-bungkus gitu kan ya. Nah itu adalah konsepnya berbagi. Berarti kalau konsepnya berbagi, itu berarti kalian menyelesaikannya harus pakai FPP. Gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami tidak penjelasannya Usada yang awal ini? Ciri-ciri soal yang itu diselesaikan pakai KPK atau FPB. Oke, kalau bisa, good job. Nah, sekarang kita mulai praktik ya. Misalnya, yang halaman 47 itu nomor 1 misalnya. Usada bacakan. Ratna membeli telur ayam sebanyak 18 butir dan telur bebek sebanyak 21 butir. Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek sama banyak. Konsep apa itu? Ada telur ayam, ada telur bebek, akan dimasukkan ke dalam kardus. Berarti awalnya itu belum ada di kardus anak-anak. Saudara punya ini telur ayam 1 keranjang misalnya, telur bebek 1 keranjang. Terus mau dimasukkan ke kardus-kardus, berarti yang awalnya di keranjang Usada bagikan ke kardus, Usada taruh di kardus. Berarti konsep apa? Konsep bersama-sama apa berbagi? Berbagi, iya bagus. Kan dibagi. Yang awalnya dalam 1 keranjang dibagi ke kardus, kardus. Berarti itu konsep berbagi. Itu namanya nanti berarti, oh berarti nanti aku harus pakai FPB cara mengerjakannya. Gitu, understand? Understand? Ya, nah misalnya ada soal lagi misalnya. Ada ini, ada apa? Lampu merah kuning hijau itu ya di jalan raya. Lampu biru itu menyala setiap 5 detik, lampu merah setiap 6 detik. Kemudian suatu saat kedua lampu itu merah dan biru itu menyala bersama-sama. Nah, setelah berapa detik lampu tersebut akan menyala lagi bersama-sama gitu. Nah, ada kata bersama-sama di situ. Berarti nanti kita pasti menyelesaikannya pakai apa? KPK. Iya, pakai KPK. Sudah paham ya? Contohnya ya? Mudah. Pokoknya kalau konsep berbagi itu pasti pakai FPB. Karena kalau kita mencari faktor kan pasti kita dibagikan ya. Dibagikan ya itu. Tapi kalau mencari kelipatan kan pasti dikali ya. Oke, Usada lanjutkan. Untuk pembahasan soal yang pertama tadi, yang Usada bacakan tadi. Berarti yang diketahui apa di situ? Usahakan kalau menyelesaikan soal cerita, ini nanti ada hubungannya dengan worksheet yang nanti Usada akan sampaikan di Sabtu depan. Ya, jadi dilihat bagaimana cara menyelesaikan soal cerita ya. Nanti ini juga ada hubungannya dengan saat kalian menyelesaikan soal AKM anak-anak. AKM itu apa Usada Emma? Analisis. Saudara Emma ada enggak di sini? Oh, terpental ya Saudara Emma. Oh, enggak sih ada. Analisis ketuntasan minimal. Ya. Analisis ketuntasan minimum. Oh ya, analisis ketuntasan minimum. Nanti kalian ini anak-anak
Insya Allah ya, untuk tahun depan, tahun 2021, insya Allah sekitar bulan Agustus, kalian akan menjalani ujian itu anak-anak. Ketika kalian kelas 5, bulan Agustus tahun 2021 kan kalian di kelas 5 ya. Nah, soalnya itu ya banyak soal ceritanya begitu. Nah, cara menyelesaikannya Ustazah Vita mulai ajarkan hari ini. Jadi, mulai hari ini untuk menyelesaikan soal cerita, harus Ustazah, iya harus. Soalnya itu AKM itu sama seperti ujian nasional ya. Jadi Ustazah Vita haruskan seperti Ustazah Vita. Yang pertama apa? Tulis informasi yang informasi yang ada dalam soal. Cirinya itu. Tulis informasi yang ada dalam soal. Informasinya apa itu dalam soal itu? Ada apa aja nomor 1 itu? Ayo. Halaman 47. Ada informasi apa saja di dalam soal? Nah, ini soalnya gabungan antara literasi sama matematika, sama numerasi anak-anak. Apa informasi yang ada dalam soal? Ratna membeli telur ayam. Berarti informasinya apa? Telur ayam. 18 butir, 18 butir. Iya, telur ayam. Nah, ditulis seperti ini. Telur ayam 18 butir. Setelah itu ada informasi apa lagi? Telur bebek berapa butir? Iya, 21 butir. Lalu ada informasi apa lagi? Kedua jenis telur tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus. Kamu bisa menuliskan seperti ini aja. Dimasukkan dalam kardus. Nah, ini namanya komunikasi matematika. Ya, jadi mengubah kalimat cerita menjadi kalimat matematika. Kemudian setiap kardus berisi telur ayam dan telur bebek sama banyak. Berapa paling banyak kardus yang diperlukan Ratna? Berarti yang ditanyakan adalah banyak kardus. Nah, banyak kardus yang ditanyakan. Banyak kardus berapa? Gitu ya. Sekarang baru bisa kalian jawab di sini. Jadi setelah menuliskan informasinya, jangan lupa dituliskan pertanyaannya yang ditanyakan apa. Setelah itu baru kalian jawab. Dijawab ya sayang, bukan dibiarkan ya. Dijawab. Oke, berarti tadi cirinya yang pertama tadi soal pertama kita pakai KPK apa FPB? FPB. Pakai FPB. Oke, berarti sekarang kita cari FPB dari 18 dan 21. Diperhatikan semuanya biar ingat ya cara mencari FPB pakai kotak-kotak nih. Nah, gini ya. Dibagi dengan bilangan prima ya. Bilangan prima yang paling kecil berapa? 2. 18 dibagi 2. 9. 21 dibagi 2. Nggak bisa. Nggak bisa, tulis 21. Apakah 2 dilingkari? Tidak, karena tidak bisa membagi kedua bilangan. Ya, hanya bisa membagi 18 saja, ya kan? Terus dibagi berapa lagi? 9 dan 21? 3. Iya, dibagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. 21 dibagi 3? 7. Ya. Apakah 3 dilingkari? Ya. Ya, dilingkari karena 3 bisa membagi 9 dan 3 bisa membagi 21. Dibagi berapa lagi ini? Dibagi 3. Dibagi 3 lagi. 3 dibagi 3? 1. 7 dibagi 3? Nggak bisa. Nggak bisa, tetap 7. Apakah 3 dilingkari? Tidak. Dibagi berapa lagi ini? 7. Oke, yang 1 tetap 1 ya. 7 dibagi 7? 1. Apakah 7 dilingkari? Tidak, karena tidak bisa membagi keduanya. Berarti FPB-nya berapa itu? 3 saja ya. FPB itu hanya yang dilingkari saja ya. Kayak di atas kepalanya Mas Naufal itu ada lingkarannya. Ya, FPB-nya 3 ya.
Tuh, berarti jadinya gimana? Jangan lupa kalau soal cerita harus ada kesimpulan akhirnya anak-anak ya. Berarti jadi gimana ya jadinya? Jadi banyak kardus yang diperlukan karena Iya. adalah 3 kardus. Iya. Nah, seperti itu. Yang diperlukan Ratna ada 3 kardus. Nah, gitu ya? Bisa ya? Bisa? Bisa. Sekarang boleh kalian tulis ini anak-anak. Supaya nanti untuk mengerjakan latihan worksheet yang disampaikan Usada nanti di hari Sabtu tahu bagaimana ya caranya gitu ya. Silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Jangan di buku paket ya, karena buku paket space-nya kurang luas. Ya. Mas Naufal, fokus dulu sayang. Mas Naufal. Mas Naufal fokus dulu sayang. Yuk ditulis dulu. Control your audio, kids. Ya. Untuk soal cerita ini Ustazah Vita pelan-pelan sekali menjelaskannya ya, karena ini penting, apalagi nanti untuk ini kalian ya mengerjakan AKM nanti ya. Jadi disiapkan mulai sekarang ya Ustazah Emma ya. Ya betul. Nanti juga untuk literasi juga nanti akan Ustazah latihkan soal-soalnya seperti apa. Iya, yes, Zafran. You may go to bathroom. Oh iya, Ustazah Vita, ini tadi Nabil izin menonaktifkan videonya, soalnya pencernaannya lagi nggak bagus. Oh iya. Balik ke kamar mandi. Iya, lekas sembuh Mas Nabil. Agak cepat ya nulisnya ya. Rafa, ditulis Rafa. Ya, Safa dan. Ya, Safa bagus, Hefdan. Pinter. Sashimi ditulis sashimi. Ya, Oke, ya, sepertinya sudah banyak yang dan ya. Sekarang Ustazah lanjutkan ke yang kedua. Nah, soal yang kedua ini agak berbeda anak-anak. Ustazah minta kalian fokus ya, supaya tahu nanti bedanya di mana ya. Soal yang kedua, coba kita tuliskan apa tadi yang pertama yang harus dituliskan? Informasi. Iya, hebat. Informasi yang ada di dalam soal. Informasi apa saja itu? Toko Sabar membuat kue rasa Toko Sabar membuat 36 kue rasa coklat dan 40 kue rasa keju. Berarti ada informasi apa di situ? Kue coklat. Iya, kue coklat berapa? 46. Terus kue keju 40. Iya, 40, hebat. Kedua jenis kue tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak sama banyak. Nah, ini informasinya lagi. Dimasukkan ke kotak sama banyak. Nah, setelah itu pertanyaannya, ya pertanyaannya yang A. Kalau ada dua pertanyaan ya kamu tulis dua-duanya sama. A ya ditulis A. Apa itu pertanyaannya? Berapa paling banyak kotak yang diperlukan jika banyaknya kue pada setiap kotak sama banyak? Ya berarti banyak kotak ya kan? A yang ditanyakan adalah banyak kotak. Banyak kotaknya ini berapa? Yang B, berapa banyak kue rasa coklat dan keju dalam setiap kotak? Oh, yang B itu pertanyaannya ada dua anak-anak. Banyak kue coklat dan keju
tiap kotak. Nah, gini. Sama dengan berapa gitu ya. Sekarang baru bisa kalian jawab. Kalau ada seperti itu berarti jawab yang A dulu apa B dulu? A. Iya, jawabnya urut ya anak-anak ya. Aku nggak mau jawab A dulu, Ustazah. Aku mau jawab B. Ingat kalau soal cerita, insya Allah pertanyaan itu sudah diurutkan sesuai dengan ini alur berpikir menyelesaikan soal itu ya. Jadi harus urut Ustazah, ya harus urut ya. Tuh, coba yang A. Banyak kotak, berarti itu pakai konsep berbagi apa bersama-sama? Bersama-sama. Berbagi apa bersama-sama? Berbagi. Ada kue coklat mau dimasukkan ke kotak-kotak. Berbagi. Ustazah ulangi, perhatikan. Ya, perhatikan dulu. Ustazah punya kue coklat, Ustazah punya kue keju. Kue coklatnya 36, kejunya 40. Terus mau tak masukkan ke kotak-kotak sama banyak. Jadi di satu kotak itu ada kue coklat, ada kue keju. Berarti kue coklat sama kue kejunya yang Ustazah punya tadi, kan Ustazah bagi ke kotak-kotak itu kan. Yang Ustazah belum tahu banyaknya kotak berapa. Pokoknya ada beberapa kotak tak taruh di situ. Berarti konsep berbagi apa bersama-sama? Berbagi. Berbagi. Kuenya Ustazah bagi ke kotak-kotak tadi. Ya kan? Nah, berarti kita pakai apa? KPK apa FPB? FPB. Iya, kita pakai FPB. Cari dulu FPB-nya 36 dan 40. Dibagi berapa ini? Dibagi berapa? Dibagi Dua. Iya. Pokoknya selalu awali dengan bilangan prima paling kecil biar mudah ya. 36 dibagi 2 berapa anak-anak? 18. 40 dibagi 2? 20. Duanya dilingkari enggak? Iya. Ya, dilingkari duanya. Terus dibagi 2 lagi ya. 9 sama berapa di sini? 10. Iya, duanya dilingkari ya. Karena bisa membagi keduanya. Terus dibagi berapa lagi? 2. 2 lagi. 9 dibagi 2? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti ditulis berapa langsung? 9. 10 dibagi 2, 5. Ya. Terus, apakah duanya dilingkari? Enggak ya? Enggak. Dibagi berapa lagi nih 9 sama 5 ini? Dibagi 3. 9 dibagi 3? 3. 5 dibagi 3? Nggak bisa. Nggak bisa, tetap 5. Ya, dibagi berapa lagi? 3. 3 dibagi 3? 1. 5 dibagi 3? 5. Dibagi berapa lagi? 5. Oh, nggak cukup. Bisa lanjutkan sini ya. 1 sama 5 ini ya. Nggak cukup anak-anak. Dibagi 5 ya. Dibagi 5. Ini berapa? 1. 5-nya tidak dilingkari ya. Nah, sudah stop. Berarti FPB-nya berapa anak-anak? 2 kali 2. Ini. Hanya yang dilingkari saja ya. Berarti berapa ini? 4. Ya. Jadi yang A itu jadinya gimana? Jadi banyak kotak yang dibutuhkan ya ada 4 kotak. Iya, ada 4 kotak gitu ya. Ini masih yang A, belum yang B. Silakan ditulis dulu yang A. Karena papan tulisnya tidak cukup. Ditulis dulu, nanti Ustazah hapus, terus Ustazah lanjutkan yang B ya. Masih di kelas, iya, kalau di kelas enak ya, papan tulisnya panjang. Iya. Masih bingung nggak kira-kira sampai di nomor 2 ini? Enggak ya? Insya Allah mudah ya?
Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung Enggak tak? ya, mudah kok. Nanti kita latihan terus biar nggak bingung ya. Mm-mm. Oh, Alma sudah selesai, bagus. Tika, Hebat. Raihan. Kan unmute video please. Ika juga sudah selesai, Kaila sudah selesai, bagus. Raihan? Rafa, Hesdan, Rafa. Raihan Rafa, mana ini Hesdan. Raihan? Oh ya. Raihan kalau nulis kan nggak perlu ditutup videonya ya sayang ya. Oke, sekarang Usada lanjutkan ya yang B ya. Sepertinya sudah banyak yang selesai. Mas Hasbi bagus sudah selesai juga. Usada lanjutkan yang B. Nanti kalau kalian mengerjakan worksheet dari Usada juga seperti ini ya anak-anak ya. Untuk latihan biar tangan kalian terbiasa untuk menuliskan secara sistematis ya. Nah, sekarang Usada lanjutkan yang B. Tadi FPB-nya 4 ya, Usada tulis dulu. Tadi FPB-nya ketemu 4, berarti ada 4 kotak. Ini maksudnya adalah 4 kotak, ya 4 kotak kardus yang dibutuhkan. Nah, sekarang yang B, berapa banyak kue rasa coklat dan keju? Itu berarti jawabannya harus 2. Rasa coklat ada berapa kue dalam 1 kotak, rasa keju ada berapa kue dalam 1 kotak. Jadi ditulis dulu ini, kue coklat per kotak. Per kotak itu maksudnya setiap kotak ya anak-anak ya, tiap kotak. Per kotak. Kue coklatnya tadi ada berapa ya totalnya tadi? 36. Ya, karena kue coklatnya totalnya 36, kotaknya ada 4 kotak, berarti kan 36 kue itu dibagikan ke 4 kotak. Nah, dibagikan ke 4 kotak berarti jelas dibagi anak-anak. Bukan dikali, bukan ditambah, bukan juga dikurangi. Ya, itu. 36 dibagi 4 berapa? 9. Iya, 9. Berarti 9 kue. Terus kue kejunya? Kue keju per kotak. 40. Berarti gimana? 40 dibagi 4. ya dibagi 4 sama dengan 10 kue. Iya, gitu ya. Jadi kue coklatnya 9, kue kejunya 10. Terus jadinya gimana berarti? Jadi ada 9 kue coklat dan 10 kue keju dalam setiap kotak. Gitu. Ya, tidak boleh malas menulis. Kalau malas menulis nanti menjawabnya tidak bisa sistematis ya. Sip, langsung ditulis. Oh, Alma Hesdan langsung. Sip. Langsung ditulis anak-anak. Nah, kalau sudah selesai silakan kalian buka yang halaman 49. Usada contohkan untuk yang KPK, soal cerita yang itu tadi kan dua-duanya pakai FPP ya. Usada contohkan yang bersama-sama supaya enggak bingung ya. Halaman 49 silakan dibuka. Nomor 1. Nomor 1 Usada bacakan ya. Ibu Titus berbelanja setiap 8 hari sekali, sedangkan Ibu Ratna berbelanja setiap 9 hari sekali. Hari ini Ibu Titus dan Ibu Ratna bertemu di pasar. Berapa hari lagi Ibu Titus dan Ibu Ratna akan bertemu di pasar? Ingat, di situ tidak ada kata-kata bersama-sama, Ustada. Tetapi ada cerita yang itu menunjukkan bahwa Ibu Titus dan Ibu Ratna ini bertemu di pasar. Kalau bertemu di pasar ya berarti bareng-bareng juga kan ya.
Paham maksudnya? Iya. Nah, berarti di situ mengandung makna bersama-sama juga. Kalau bertemu kan ya bersama juga ya, gitu. Nah, berarti soal itu pakai konsep bersama-sama, bukan pakai konsep berbagi. Berarti soal itu harus diselesaikan pakai KPK atau FPB? Pakai apa? Iya, pakai FPB. Kaila ada apa, Nak? Namanya muncul di layarnya Ustazah. Ya, itu berarti PK bukan pakai FPB karena di situ adalah mengandung makna bersama. Ibu Titus dan Ibu Ratna tadi ketemu di pasar, berarti kan mereka saat ketemu itu bersama, ya kan? Itu nggak mungkin kan kalau ketemu tapi terpisah, namanya nggak ketemu itu namanya. Ya, itu berarti dia pakai konsep bersama-sama. Kalau konsep bersama-sama tadi di awal sudah sampaikan pakai KPK, bukan FPB. Kalau FPB itu untuk berbagi. Oke, kita coba selesaikan dulu yang nomor 1. Sama seperti tadi, tulis dulu informasi apa yang ada pada soal. Informasi apa? Ibu Titus 8 hari sekali, ya. Ibu Titus ini 8 hari sekali. Nah, Ibu Ratna berapa hari sekali? 9 kali sehari. 9 hari sekali. 9 hari sekali. Bukan 9 kali sehari. Sehari 9 kali berangkat ke pasar. Bolak-balik ke pasar ya. Bolak-balik. Iya, 9 hari sekali anak-anak. Jadi tiap 9 hari baru ke pasar. Nanti besoknya nggak ke pasar lagi, baru 9 hari lagi ke pasar lagi gitu ya. Terus hari ini Ibu Titus dan Ibu Ratna bertemu di pasar. Berarti hari ini bertemu. Ya, ini juga informasi penting. Hari ini bertemu. Hari ini bertemu. Berapa hari lagi? Berarti itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa hari lagi mereka bertemu. Nah, gitu ya. Sekarang kita jawab. Jawabnya pakai apa tadi? KPK. Kita jawab pakai KPK, anak-anak. 8 dan 9. Nah, dibagi berapa ini? Dibagi 2, ya. 8 dibagi 2, 4. 9 dibagi 2? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti tetap 9. Wah. Terus dibagi berapa lagi? 2 lagi ya. 4 dibagi 2? 2. 9 dibagi 2? 9. Ya, tetap 9 ya. Kalau nggak bisa, langsung sebutkan angkanya aja, nggak apa-apa ya. Terus ini dibagi 2 lagi ya. Bagi 2, 1. 9 dibagi 2? 9. Dibagi berapa lagi sekarang? 3, iya. Ini 1, 9 dibagi 3 berapa? 3. Terus 3 lagi ya. 1, 1. Nah, sudah selesai. Loh, Ustazah kok nggak ada yang dilingkari? Ya nggak apa-apa. Nggak ada yang dilingkari, nggak apa-apa. Kan kita nggak memerlukan FPB juga kan. Kita kan perlu KPK, ya. Karena kita mau mencari KPK. Kalau yang dilingkari itu kan untuk mencari FPB. Kalau KPK itu kan semuanya ini dikalikan, baik yang dilingkari maupun yang tidak dilingkari. Kebetulan tidak ada yang dilingkari ya nggak apa-apa, nggak. Maksudnya itu nggak ngefek gitu loh ya. Mau ada yang dilingkari atau enggak itu nggak ngefek. Soalnya kita mau cari KPK. KPK-nya berarti dikalikan semua anak-anak. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Coba sih, 2 kali 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 8 kali 3 kali 3 berapa? 9. 8 kali 9 berapa berarti? 2. Ya. Maka gimana? Jadi mereka
bertemu Oh, 72 lagi di pasar setelah atau 72 hari lagi gitu aja ya. 72 hari lagi gitu ya. Silakan dicatat. Sudah mulai tahu ya perbedaannya ya antara FPP sama KPK ya anak-anak ya. Sudah mulai terbiasa sekarang ya. Udah mulai. Oh iya ya, bedanya cerita yang pakai FPP sama bedanya cerita yang pakai KPK itu. Terus ada lanjutkan satu lagi ya, satu lagi yang nomor 2, setelah itu kita ke Muhammadiyahan ya. Oke, sudah ini ditulis? Sudah ya. Sekarang yang nomor 2. Coba perhatikan yang nomor 2 itu. Agak berbeda juga dengan yang nomor 1. Nomor 2, kita tulis dulu informasi tiap kalimat dalam soal. Burung beo berkicau setiap 6 menit sekali. Berarti langsung kamu tulis anak-anak. Beo 6 menit sekali. Nah, kalimat kedua. Sementara itu, burung perkutut berkicau setiap 5 menit sekali. Berarti Ustazah tulis di sini. Perkutut 5 menit sekali. Jika kedua burung tersebut berkicau secara bersamaan pada pukul 7, nah ini berkicau bersama, ini pukul 7. Pada pukul berapa kedua burung tersebut akan berkicau lagi secara bersamaan? Yang ditanyakan pukul berapa berkicau bersama lagi. Berarti kan setelah pukul 7 itu mereka akan berkicau secara bersama lagi, itu pukul berapa? Gitu ya. Nah, sekarang dijawab ya. Berarti ini kalau ada bersamaan, bersama lagi, berarti kita jelas pakai KPK. Ya, bukan pakai FPP. Bagus Mbak Vio, pakai KPK. Nah, kita cari KPK-nya dari 6 menit dan 5 menit anak-anak. 6 dan 5. KPK-nya berapa ini? Dibagi 2 ya. Bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 5 dibagi 2. 5 tetap nggak bisa tetap 5. Terus dibagi berapa ini? 3 ya? Ya, 3 dibagi 3 1. 5 dibagi 3 5. Dibagi lagi 5 1 1. Nah, berarti KPK-nya itu adalah 2 kali 3 kali 5, yaitu berapa ini? 30. Nah, yang dimaksud 30 di sini adalah 30 menit anak-anak. Kenapa kok menit Ustazah? Karena di sini menit, ini juga menit. Jadi ini juga menit. Sama seperti yang nomor 1 tadi. Nomor 1 tadi kan pakai hari. Hari-hari. Berarti kan KPK-nya juga 72 hari. Enggak terus 72 jam. Enggak, dari mana? Kok bisa berubah ya? Satuannya itu sama ya, satuannya harus sama. Kalau ini menit-menit ya sama, KPK-nya juga menit. Nah, berarti pukul berapa berkicau bersama lagi? Berarti ini berkicau bersama. Yang pertama tadi kan pukul 7 ya. Nah, terus ditambah 30 menit. Berapa anak-anak pukul 7 ditambah 30 menit itu? 07
Iya, ini terus ditulis jadi kedua burung berkicau bersama lagi pada pukul 07.30 gitu. Silakan ditulis. Setelah ini kita beralih ke Muhammadiyahan. Ya.